Salam jumpa pemirsa Brau Televisi, fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya Jupita Putriani, inilah berita selengkapnya. Sejak terjadinya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Brau, cukup menyita pikiran dan tenaga, termasuk anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah. Selama 2 bulan terakhir penanganan COVID-19, serap anggaran sebesar 60 miliar rupiah. Sejak terjadinya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Brau, cukup menyita pikiran dan tenaga, termasuk anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah untuk menangani dampak virus corona ini. Anggaran yang hampir selesai yang dimanfaatkan selama kurang lebih 2 bulan lamanya sudah lebih 60 miliar rupiah, yang dialokasikan 90 miliar rupiah. Hampir tiap bulan anggaran yang dimanfaatkan sebesar 30 miliar rupiah untuk biaya operasional rumah sakit, dinas kesehatan, BPBD, kemudian untuk TNI Polri, juga untuk BLT bagi masyarakat yang terkena dampak, ungkap Bupati Brau Haji Muharam saat memimpin apel gabungan Senin pagi di halaman kantor Bupati Brau. Yang dihadiri Wakil Bupati Brau Haji Agus Tantomo, Sekda Brau Insinyur M. Ghazali MM, sejumlah pejabat dan staf dinas instansi sekretariat daerah. Artinya yang disampaikan Bupati Brau tersebut beberapa besar pengorbanan dalam rangka penanganan dan pencegahan penularan virus yang menakutkan ini. Dan dalam 2 bulan terakhir penularan virus corona mampu ditekan seminim mungkin, PDP sebanyak 170 orang habis sudah selesai ditangani, kemudian ODP sebanyak 163 orang pun juga selesai tertangani. Lalu 34 pasien positif yang terinfeksi virus corona juga berkurang 10 orang. Jadi tinggal 12 pasien masih dalam perawatan intensif. Terkecuali di bulan ini ada tambahan 3 orang lagi yang terinfeksi virus corona. Klaster salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Brau yang telah melakukan perjalanan cuti ke kampungnya masing-masing. Dengan adanya penambahan kasus virus corona tersebut akan menambah perpanjangan proses penanganannya, dan hal ini tentu sangat mengecewakan bagi banyak pihak karena tidak serius memfilter dirinya dan keluarganya. Karena perlu diketahui juga dalam penanganan satu kasus virus corona membutuhkan waktu paling tidak 45 hari. Padahal Kabupaten Brau baru akan memulai new normal. Selanjutnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya sedikit ingin menginformasikan kepada kita bahwa penyebaran virus corona COVID-19 di Kabupaten Brau ini memang cukup menyita pikiran dan tenaga serta biaya, baik itu secara nasional maupun di tingkat daerah. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa anggaran yang hampir sudah habis selesai kita manfaatkan selama kurang lebih 2 bulan ini, itu sudah lebih dari 60 miliar yang kita alokasikan, kalau tidak salah sekitar 95 miliar. Hampir tiap bulan itu kurang lebih 30 miliar dana yang kita manfaatkan untuk biaya operasional baik rumah sakit, dinas kesehatan, badan penanggulangan bencana, kemudian untuk kepolisian TNI dan Polri, sampai biaya BLT ke warga-warga kita yang terdampak. Artinya yang saya ingin sampaikan betapa besarnya pengorbanan yang kita lakukan dalam rangka memerangi dan mencegah penularan penyakit ini. Akan tetapi Bupati Brau juga menyampaikan hikmah di balik kasus virus corona ini. Sebab dengan adanya kasus tersebut, mulai dari biaya hidup rumah tangga hingga pengeluaran APBD dapat diminimalisir. Terkait dengan pembagian tugas kedinasan, Bupati Brau Haji Muharam menyerahkan kepada kepala OPD masing-masing. Jika dinilai memungkinkan untuk diterapkan turun kerja normal, maka Bupati Brau menghimbau semua pegawai turun kerja normal seperti biasa. Tim Liputan Brau TV melaporkan.
Usai mengikuti apel gabungan di halaman kantor Bupati, Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo Senin pagi langsung melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor pelayanan masyarakat. Usai mengikuti apel gabungan di halaman kantor Bupati Jalan APT Pranoto Tanjung Redep, Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo Senin tadi pagi langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah kantor pelayanan masyarakat. Salah satunya yakni kantor Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redep. Kedatangan Wakil Bupati Berau Haji Agus Tantomo langsung disambut oleh Lurah Gayam, Iskandar Zulkarnain. Hal ini dilakukan Haji Agus Tantomo untuk memastikan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik meski Kabupaten Berau saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebab menurut Haji Agus Tantomo, masyarakat harus dapat terlayani secara maksimal, terlebih kebutuhan masalah administrasi yang kerap kali dibutuhkan untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan administratif. Meski demikian, Haji Agus Tantomo tidak menginginkan petugas pelayanan di kantor Kelurahan Gayam dipaksakan harus mengantar semua, jika situasinya tidak memungkinkan. Jika pemberian pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan cara sistem shift, mengatur jadwal kerja bagi seluruh pegawai di lingkungannya dengan ketentuan sehari bekerja di rumah, kemudian sehari bekerja di kantor, maka usia pegawai dan juga jarak tempuh harus dipertimbangkan, dan pelayanan masyarakat jangan sampai terganggu. Yang tidak kalah pentingnya menurut Haji Agus Tantomo, semua masyarakat yang datang menginginkan pelayanan wajib hukumnya mengenakan masker. Karena itu, salah satu cara memutus penularan COVID-19 khususnya di Kabupaten Berau. Di kesempatan tersebut, Lurah Gayam, Iskandar Zulkarnain kepada Wakil Bupati Berau, Haji Agus Tantomo, mengungkapkan bahwa sejauh ini kelurahan yang dipimpinnya selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk memasang tulisan himbauan kepada masyarakat, persyaratan-persyaratan yang ingin mendapatkan pelayanan, salah satunya menerapkan pola hidup sehat agar tidak terjadi penularan COVID-19. Mendatangi kelurahan Gunung Panjang, tadi sebelumnya Karangambun ya? Iya, Gayam sama Karangambun. Karangambun dengan Gayam. Yang kelurahan lainnya tadi saya telepon aja, saya jelaskan. Jadi gini, ini kan ada aturan new normal dan ada surat edaran tentang work from home. Saya memberi pengertian ke mereka-mereka bahwa aturan work from home itu diserahkan ke SKPD masing-masing. Tapi mereka harus paham menyusunnya bagaimana, ngaturnya bagaimana. Pertama, prinsipnya work from home itu tidak mengganggu pelayanan. Ya. Artinya pelayanan harus tetap jalan. Kalau gara-gara work from home pelayanan terganggu, berarti mereka tidak boleh work from home. Yang kedua, mempertimbangkan juga space di tempat kerja. Kalau di tempat kerja itu memungkinkan mereka melakukan protokol kesehatan, artinya tetap bisa jaga jarak. Mungkin kantornya agak besar, sementara yang bekerja tidak banyak orangnya, itu ya kita minta tidak lakukan work from home, bekerja aja seperti biasa. Tapi kalau seandainya kantornya sempit, jumlah orangnya banyak, sehingga sulit mereka melakukan protokol kesehatan, maka kita menyarankan mereka melakukan work from home. Nah, kalau mereka harus melakukan work from home, maka yang prioritas mendapat fasilitas istilahnya work from home itu adalah mereka yang usianya sudah di atas 45 tahun. Nah, yang kedua, rumahnya jauh dari kantor. Ya, ini petunjuk dari pusat begitu. Itu yang saya sampaikan. Nah, sekarang buat itu aturan itu. Ya. Tapi sekali lagi tetap memperhatikan unsur pelayanannya. Jangan gara-gara ini rata-rata 45 tahun ke atas, rumahnya semua jauh, maka semua work from home. Terganggu pelayanan, ya itu juga tidak boleh. Nah, ini yang saya minta Pak Lurah kasih masukan Pak Camat, karena nanti yang menyusun anunya itu Pak Camat SKPD. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Fokus Berita Daerah kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jupita Putrani pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Berau Televisi.